Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fauziah Nada, dengan NIM 45, yang juga bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mauridatul Husna dengan NIM 015. Perkenalkan, nama saya Dianur Aini dengan NIM 014. Perkenalkan, saya Lucy Rahmawati dengan NIM 046. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Jadi, sekarang kita akan membahas kebiasaan 4, yaitu berpikir menang-menang. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip kepemimpinan antar pribadi. Kita telah menghafal hukum yang terutama. Maka selanjutnya, mari kita sekarang menerapkannya dalam kehidupan kita. Kesuksesan seorang manajer berarti kegagalan bagi manajer-manajer lainnya. Kebiasaan kepemimpinan antar pribadi yang efektif adalah berpikir menang-menang. Next slide. Selanjutnya ada 6 paradigma interaksi manusia. Yang pertama yaitu menang-menang. Menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang secara konstan mengupayakan manfaat bersama dalam semua interaksi manusia. Berarti kesepakatan atau solusi yang bersifat saling menguntungkan dan saling memuaskan. Bahwa kesuksesan seseorang tidak diraih dengan mengorbankan atau menyingkirkan kesuksesan orang lain. Selanjutnya ada menang kalah. Dalam situasi yang benar-benar kompetitif serta memiliki kepercayaan yang rendah, hidup sebagian besar adalah realitas yang saling ketergantungan, bukan berdiri sendiri. Mentalitas menang kalah adalah mengganggu fungsi kerjasama itu. Selanjutnya ada kalah menang. Kalah menang lebih buruk daripada menang kalah, karena mentalitas ini tidak mempunyai standar, tidak ada tuntunan, tidak ada harapan, dan tidak ada visi. Orang-orang yang berpikir kalah menang biasanya dengan cepat menyenangkan atau menuruti tuntunan orang lain. Dalam gaya kepemimpinan kalah menang bersifat pesimis atau terlalu murah. Mereka mencari kekuatan dari popularitas atau penerimaan. Mereka juga hanya memiliki sedikit keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya yaitu ada kalah-kalah. Kalah-kalah adalah filosofi dari seseorang yang sangat ketergantungan, tanpa arahan dari dalam diri yang sangat ketergantungan, tanpa arahan dari dalam diri yang menderita dan berpikir bahwa orang lain juga harus menderita seperti dirinya. Kalau tidak ada yang menang, mungkin tidaklah terlalu buruk menjadi pecundang. Menang, orang dengan mentalitas menang tidak selalu ingin orang lain kalah. Yang penting bagi mereka adalah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika tidak ada niat untuk berlomba atau berkompetisi, menang mungkin merupakan tingkatan yang paling umum dalam negosiasi sehari-hari. Selanjutnya kita ada menang. Opsi mana sih yang terbaik? Jawabannya adalah tergantung pada kenyataan. Sesungguhnya, sebagian besar situasi adalah bagian dari kenyataan yang saling tergantungan. Oleh karenanya, menang-menang merupakan salah satu alternatif yang layak dari kelima alternatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Solusi itu, alternatif ketiga yang bersifat sinergis mungkin adalah sesuatu yang tak pernah berpikir bagi mereka lakukan secara mandiri, secara sendiri. Yang terakhir yaitu ada menang-menang atau tidak sama sekali. Menang-menang atau tidak sama sekali adalah paling realitas pada awal hubungan bisnis atau sebuah usaha. Namun, dalam banyak kasus, menang-menang atau tidak sama sekali secara total, kebebasan yang ada dalam sikap itu memang luar biasa. Dengan tidak sama sekali sebagai pilihan Anda, bisa jujur dengan berkata, saya hanya ingin menang-menang, saya ingin menang, dan saya ingin Anda menang. Saya tidak ingin mendapatkan keinginan saya dan Anda tidak menyukainya karena pada akhirnya
Hal ini akan muncul ke permukaan serta menciptakan penarikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah 5 dimensi menang-menang. Prinsip menang-menang merupakan dasar untuk kesuksesan dalam semua interaksi kita, dan prinsip itu mencakup 5 dimensi yang saling tergantung dalam kehidupan. Prinsip ini dimulai dari karakter dan bergerak menuju hubungan, serta dari situlah mengalir kesepakatan. Prinsip itu dipupuk dalam lingkungan yang struktur serta sistematisnya didasarkan pada menang-menang. Prinsip itu yang melibatkan proses kita tidak bisa mencapai menang-menang dengan sarana yang akan menghasilkan menang kalah atau kalah menang. Ada 3 karakter yang sangat penting dalam paradigma menang-menang, yaitu 1. Integritas adalah batu penjuru pada fondasi tersebut. 2. Kematangan adalah keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa. 3. Mentalitas keberlimpahan bahwa ada jumlah yang tersedia cukup untuk semua orang. Kesepakatan yang memberikan definisi serta arahan pada menang-menang. Next. Selanjutnya adalah hubungan-hubungan. Dari fondasi karakter, kita membangun dan mempertahankan hubungan menang-menang kepercayaan. Reka timbang emosi adalah inti dari menang-menang. Tanpa kepercayaan, hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah berkompromi tanpa kepercayaan. Kita kurang memiliki kredibilitas untuk pembelajaran dan komunikasi bersama yang terbuka serta kreativitas nyata. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesepakatan hubungan mengalirlah kesepakatan yang memberikan definisi serta arahan pada menang-menang. Kesepakatan menang-menang mencakup lingkup interaksi kesaling tergantungan yang luas. Kesepakatan menang-menang antara atasan dan bawahan. Mereka menciptakan cara yang efektif untuk memperjelas dan mengelola harapan-harapan di antara orang-orang yang terlibat dalam setiap usaha yang saling ketergantungan. Kesepakatan menang-menang ada 5 unsur. Berikut ini dinyatakan dengan sangat jelas, yaitu 1. Hasil yang diinginkan atau bukan metodenya. 2. Pedoman. 3. Sumber daya. 4. Akuntabilitas. Dan 5. Konsekuensi. Pengawasan otoritas tradisional adalah paradigma menang kalah. Pelatihan manajemen menang-menang. Pemikiran seperti ini bisa mempengaruhi setiap bidang kehidupan organisasi. Jika manusia memiliki keberanian untuk menggali paradigma mereka serta berfokus pada menang-menang. Saya selalu kagum pada hasil yang terjadi baik pada individu maupun pada organisasi ketika individu yang bertanggung jawab, proaktif, serta bisa mengarahkan dirinya sendiri diberikan kemandirian untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Husna. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu kesepakatan kinerja menang-menang. Menciptakan kesepakatan kinerja menang-menang membutuhkan pergeseran paradigma yang penting. Fokusnya ada pada hasil dan bukan pada metode. Dalam menang-menang, orang mengevaluasi dirinya sendiri menggunakan kriteria yang mereka bantu ciptakan sejak dari awal. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk mengelak. Segala sesuatunya jelas sejak dari awal. Kesepakatan menang-menang benar-benar membebaskan. Namun, sebagai produk dari teknik yang berdiri sendiri, kesepakatan ini tidak akan bertahan lama. Next slide. Sistem.
semangat menang-menang tidak bisa tumbuh di dalam lingkungan kompetisi dan konteks. Agar menang-menang berhasil, harus ada sistem yang mendukungnya. Sistem pelatihan, sistem perencanaan, sistem komunikasi, sistem anggaran, sistem informasi, sistem kompensasi. Semua sistem ini harus didasarkan pada prinsip menang-menang. Kuncinya adalah mengembangkan sistem penghargaan menang-menang yang sebenarnya. Seringkali masalah terletak pada sistem, bukan pada orang. Jika Anda menempatkan orang-orang yang baik dalam sistem yang buruk, Anda akan mendapatkan hasil yang buruk. Anda harus menyirami bunga jika Anda ingin bunga itu tumbuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nada. Nada bisa menjelaskan? Oke, yang selanjutnya adalah proses. Stephen R. Covey menyarankan untuk menjalankan beberapa tahap proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat masalah dari sudut pihak lain. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah serta kekhawatiran utama. Dan yang ketiga yaitu menentukan hasil seperti apa yang menjadi ukuran solusi yang bisa sepenuhnya diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu. Udah, Yan. Yan.